Apa di situ ada hantu yang berdarah-darah atau ada hantu yang menangis terus keluar darahnya gitu? Menurut Mister gimana? Ini menurut Mister gimana kalau diamati oleh Mister? Mereka itu manusia atau gimana gitu menurut Mister? Soalnya ini viral banget. Infonya gimana viralnya? Infonya sih katanya itu malaikat sedang turun ke jalan. Kayak gitu Mister. Oke teman-teman, kali ini saya ada sebuah pembahasan. Yang pembahasan ini tuh bener-bener lagi viral banget nih teman-teman. Ini saya dapat video ini itu dari TikTok ya teman-teman ya. Karena itu ini baru aja ini muncul terus di FYP TikTok aku. Nah, saya buka-buka, katanya itu ini anak kecil ya, perempuan. Dia itu di videoin sama mamanya. Dia bilang nih anak kecilnya katanya, "Ma, ada orang," gitu teman-teman. Nah, saya lihat nih, saya teliti gitu. Wah, ini beneran ada nggak ya gitu teman-teman nih. Ini nanti teman-teman lihat aja nih di sini videonya itu kayak apa ya. Soalnya saya juga sedikit tertarik, apalagi dia itu masih kecil. Biasanya anak kecil kan masih polos ya teman-teman ya. Kadang anak kecil bisa melihat sesuatu yang nggak bisa orang dewasa itu lihat gitu teman-teman. Nih, kita lihat bareng-bareng ya nih videonya. Saya sudah siapkan. Nah, ini nih. Ini anak kecilnya. Dia itu nunjuk ke arah pintu dan dia tuh selalu bilang, ada orang mami di situ," katanya tuh. Ada orang gitu, dia bilang kayak gitu terus teman-teman. Nih, kan anak kecilnya polos banget masih kan? Tuh, terus nunjuk lagi ke arah situ, ke arah pintu gitu teman-teman. Tuh kan, nih. Ekspresinya juga polos tapi kayak agak takut gitu ya teman-teman ya kalau dilihat ya. Ini maminya aja itu bingung karena maminya itu udah lihat itu nggak ada siapa-siapa di situ teman-teman. Tuh kan bilang lagi ada orang gitu. Katanya kata anak kecilnya orangnya besar sekali gitu. Tuh selalu nunjuk ke ke arah pintu teman-teman. Ini kita tebak-tebakan aja ya teman-teman ya. Nih tadi anak kecilnya itu selalu nunjuk ke arah pintu. Coba menurut kalian, kalau kalian bisa melihat hal yang kayak gini, pasti kalian bisa melihat di situ ada apa. Bener apa enggaknya bahwa di situ ada sosok ataupun apa gitu yang dibilang sama anak itu ya teman-teman ya. Nih, kita ini ulangin lagi ya teman-teman biar teman-teman juga ikut lihat nih. Kita ulang nih. Soalnya itu nunjuk ke situ terus teman-teman. Ini. Nah. Tuh. Ini dari yang saya lihat sih tuh. Nah, anak kecil ini juga bilang katanya di belakang maminya kan ikut nih ke belakang gak ada orang gitu. Ini kejadian sekitar jam 11 malam teman-teman. Jadi menurut Besma itu apa? Mr. X ini kalau menurut saya ini memang ini ya Mister ya ada sesuatu itu di bagian itu loh depan pintuan situ Mister. Ya, yang di bawah AC itu ya? Iya betul Ya. Mister. Ini kan ada AC di atas ya. Ada AC dan di bawahnya itu memang ada sosok ya. Iya. Bukan begitu Besma? Iya Mister. Ya, tapi ini sosoknya itu nggak asing teman-teman. Ya, menurut saya ini sosoknya nggak asing dengan keluarga tersebut. Ya. Berarti masih satu keluarga gitu ya Mister? Iya, entah iya. itu leluhurnya yang datang ataupun memang asli penunggu sebelum bangunan itu dibangun. Oh Jadi gitu. seperti ya kalau nggak salah sih mungkin ya dulunya itu di situ ada sebuah pohon besar ya. Kalau misalkan bukan leluhurnya ya dan pohon itu sudah didiami sangat lama dan ditebang, akhirnya dibangun rumah seperti itu ya tetap berdampingan seperti itu. Oh gitu. Ini anak kecilnya kan tadi bilang tuh katanya orangnya besar. Ini menurut Mister emang dia besar atau gimana Mister? Ya, memang besar sih. Wah berarti anak kecilnya benar gitu ya Mister ya? Iya. Cuman kan kalau anak kecil kan nggak sepenuhnya harus bisa dipercaya. Ya Iya juga teman-teman sih ya, Mister. kadang kan anak kecil bisa juga kita harus percaya ke anak kecil dan juga jangan sepenuhnya percaya ke anak kecil ya. Contohnya itu
kalau anak kecil kan masih polos matanya ya, belum ada dosa gitu. Jadi bisa Iya. melihat ada hantu apa gitu, penampakan Mmm, apa itu masih sangat jelas teman-teman. Dan juga yang nggak perlu dipercayai itu adalah karena ketika anak kecil itu banyak sekali imajinasi ya, jadi sering sekali berimajinasi dan akhirnya ya membuat dirinya itu serasa ya seperti anak kecil kan kadang main pesawat, "Eh aku naik pesawat ini, gini kan." iya, Nah Mister. itu jangan sepenuhnya dipercaya gitu Mbak Isma, tapi Mmm, emang di situ iya ada. ada, Tetapi kalau menurut Mister ya, ini sosok yang berada di situ jahat nggak sih? Ada enggak, kayak, oh berarti orangnya anak positif gitu, Mister? iya, kalau Mmm, jahat anaknya udah nangis, udah nangis. iya udah nangis. Oh, iya iya. Sudah nangis dan ibunya pun malah justru kayak ketakutan, Iya, ya kan, ini yang ngerekod kan ibunya kan? iya ibunya sendiri itu yang Iya, kayak record. ketakutan, tapi nggak perlu ditakuti sih orang, semua tempat di sini aja sih, di studio aja kita berdampingan, Iya betul, ya Mister. kan? Mhm. Apalagi Mbak Isma ingat kursi ini nggak? Kenapa, Mister? Mbak Isma kan dulu sempat berdampingan di kursi ini dengan Tuyul, Oh iya, betul. ya kan? Waktu di kantor ini kan? Iya, Mister. Ya, Mhm. ya seperti itulah, kita itu selalu berdampingan gitu. Tapi entah Tuyulnya sekarang di mana, saya nggak melihat ya. Iya, Mister, saya juga udah ini. Apakah ngikut Mbak Isma? Enggak, Mister bisa lihat dong, ngikut Ya saya enggak? takutnya dibawa pulang buat Enggak. ini, ngisi kantong Mbak Isma pribadi di rumah. Waduh, kalau kayak gitu saya nggak perlu kerja di sini, Mister. Oh gitu ya Mbak Isma ya? Iya, udah biarin dia aja yang kerja Iya gitu. betul itu. Heeh, saya tinggal terima beres. Iya. Heeh. Jadi teman-teman kita dapat gambaran ya, ini dari anak kecil ya. Ketika orang dewasa pun sebenarnya bisa melihat ya, Iya. ketika orang itu nggak punya dosa. Tetapi ada Mmm, juga yang bisa melihat ya dengan jelas, itu tanpa perlu puasa, tanpa perlu memperdalam ilmu, tanpa perlu membuka mata batin, tetapi orang itu orang yang sudah pernah didonorkan matanya oleh orang yang sudah meninggal. itu pasti kayak gitu, Mister? Iya, pasti bisa melihat. Oh, Iya, jadi kalau karena misal ih, mata kita udah didonorin sama orang yang sudah meninggal, ini bisa langsung melihat kayak makhluk apa aja sih yang berada di sini gitu? iya, Wow. iya, apalagi Mmm, sekarang kan sedang mulai banyak ya yang ini donor mata gitu kan. iya, Mister. Di Jakarta itu sangat banyak ya, ketika dia meninggal belum ada 24 jam nanti korneanya diambil Iya? ya, terus didonorkan oleh orang yang membutuhkan kayak gitu. Oh, kayak gitu. Ini meskipun orang yang mendonorkan itu dulunya semasa dia masih hidup nggak pernah bisa melihat sosok yang seperti itu nggak berpengaruh gitu, Mister? Nggak berpengaruh, karena Oh, aslinya itu ya memang barang yang dimiliki orang yang sudah meninggal itu harusnya kan sudah ke alam yang orang yang sudah meninggal. Jadi oh iya betul. efek sampingnya itu akan ke orang yang masih hidup. Jadi itu akan Mmm, bisa melihat yang lebih dari biasanya kayak gitu loh. oh, Contohnya aja kita di salon ya teman-teman ya. Di salon itu kita kadang kan ada sambung rambut ya. Kadang ada iya, juga yang pakai wig ya, wig palsu tetapi yang dari rambut asli. rambut asli. Iya, Dan itu ketika gimana? pakai rambut asli, pemilik rambutnya itu sudah meninggal. Pasti akan sering didengerin suara-suara aneh gitu. Soalnya rambutnya itu ikut ikut merasakan gitu. Ngeri juga ya, Iya, Mister, ya? karena itu dari benda yang dari tubuhnya si yang meninggal tersebut. Mmm, jadi tetap merasakan ya? Iya, Jadi ikut dengar apapun yang terjadi gitu? mhm, Cuma matanya itu nggak bisa melihat yang sosok yang ini ya, iya, kalau lewat rambut gitu? mhm. Oh, gitu. Ini ngomong-ngomong dari tadi saya di sini nggak disapa sama Mbak Isma. Ah, iya. Maaf Mister, ini Mister gimana kabarnya sekarang? Baik Mbak Isma. Alhamdulillah, kelihatannya bahagia banget Mister. Iya dong, kan habis ini dapat gajian dari tim Laslos. Wah, lumayan dong. Ya lumayan bisa buat Bagi-bagi nggak? gimana? Bagi-bagi nggak? Sepertinya bulan depan aja deh. Oh, bulan depan. Oke, saya Iya, tunggu deh. Buat mhm. saya, Mister. Oh boleh boleh Oh, boleh, buat boleh semuanya aja teman-teman. nggak apa-apa. Wah, baik juga nih Mister, teman-teman. Soalnya kan ini kan kemarin itu yang gajian bulan ini ya dari Iya? tim Laslos itu saya kasih buat pembangunan jalan. Wow, Iya, iya. jalan yang menuju ke tempat ya, tempat warga itu jalannya kecil itu nggak dapat bantuan dari desa. Itu sering sekali banjir dan becek, Mhm. jadi saya taruh ke situ gitu Mbak Isma. Oh,
gitu. Ini bisa dicontoh nih teman-teman berbagi ya, Mister, ya? Iya, betul. Alhamdulillah, semoga makin lancar ya, Mister, ya. Amin. Nah, Mister, ini saya punya satu Mhm. video lagi. Ini itu menurut Mister gimana ya? Nih, lihat aja nih videonya nih. Saya udah siapkan nih. Tuh, ini menurut Mister gimana kalau diamati oleh Mister? Mereka itu manusia atau gimana gitu menurut Mister? Soalnya ini viral banget. Infonya gimana viralnya? Infonya sih katanya itu malaikat sedang turun ke jalan. Kayak gitu, Mister. Info dari yang saya dengar sih, Mister. Tapi Oh, banyak banget perdebatan. mereka turun ke jalan ya? Iya. Dan katanya itu sedang sholat. Ini seseorang ya, teman-teman yang sedang lewat lalu di video gitu, teman-teman. Hmm. Mm-mm. Ya, ini bisa saya simpulkan itu orang. Orang? Ya, Oh, berarti kalau ada yang bilang ini malaikat, enggak ya, Mister? enggak enggak ada malaikat yang sholat itu ketika ada orang ya Mm-mm. masih tetap di situ. Pastinya akan nggak terlihat oleh orang gitu. Ini ya, ini mohon maaf ya untuk yang mempunyai video ini ya. Ini dugaan saya kalau nggak memang sengaja buat konten Ah? ya, ini orang-orang memang sengaja buat konten ya. Ini hanya dugaan saya ya. Itu yang kedua itu ini orang ya, mungkin ketika di musola ya, musolanya itu penuh ya, ini mungkin sholat tarawih atau apa gitu ya, Mm-mm. nggak ada, maksudnya itu nggak ada tempat ya, dia akhirnya sholat di jalan ya. Tetapi kalau sholat di jalan ya, menurut saya juga nggak mungkin ya, jadi masih berat ke konten ya, Oh iya, ke bener konten. juga, Kalau Mister. malaikat, saya sudah bisa melihat itu nggak ada orang malaikatnya gitu. Nggak ada. Iya, tetapi kalau sholat berjamaah, kok wanita semua nggak ada prianya? Iya sih, Mister. Prianya kemana? Ya kan? Kalau sholat acara penting, prianya kemana gitu? Hmm. Imamnya wanita, makmumnya wanita, nggak ada prianya sama sekali, ya kan? Iya, Mister. Ya. Dan ini, Ketika ini Mbak Isma, iya. ketika mau sholat tarawih ya, misalkan itu kita nggak tahu rekamannya kapan ya. Mm-mm. Misalkan sholat tarawih ya, wanita semua sih boleh ya. Tetapi kan ini kan ada rumah. Kenapa nggak di teras rumah? Lebih bersih. Kenapa harus di jalan? Iya ya, Mister, Ya ya. kan teman-teman bisa dilihat. Dan juga yang terakhir, opsi yang terakhir itu ini tuh orang sedang syukuran ya, ibarat kata itu sedang sholat karena mungkin jalannya itu baru Oh. agar jalannya itu selamat ya. Di tempat saya pun ada ketika jalan baru ya, baru dicoroi gitu ya. Mm-mm. Itu kadang pakai acara tahlilan di jalan, sholat pun di jalan agar tempatnya itu selamat, ya kan? Iya, iya. Biasanya itu ketika ada ya jalan baru itu selalu merenggut korban banyak gitu. Oh, jadi untuk menghindari hal itu gitu ya, Mister, Iya, ya? Oh. ya tujuannya disolatin, sholat di tempat itu dan tahlilan di tempat itu untuk agar jalannya itu selamat, tidak ada korban jiwa gitu. Ini ngomong-ngomong kayak gitu, saya pernah nih, Mister lewat jalan, ini Mm-mm, jalannya baru, dan ini kan saya waktu itu lewat tengah malam, teman-teman. Nah, di situ ada orang, mm-mm. kayaknya cuma satu deh. Itu orangnya sedang kayak nabur-nabur bunga gitu di situ di jalan itu. Itu maksud dan tujuannya itu apa kalau menurut Mister? Oh kalau itu ya biasanya itu tumbal. Tumbal? Iya, mencari tumbal. Kalau nggak mencari tumbal itu biasanya itu pemilik usaha. Ya kayak misalkan saya jualan apa gitu, misalkan Mm-mm. jualan sembako ataupun jualan perhiasan ataupun elektronik. Itu tujuannya menabur bunga agar orang yang lewat jalan itu mencium bau harumnya dan nanti akan teringat ketika dia butuh sesuatu, ih ke toko itu gitu. Saya mau ke toko itu gitu. Itu Oh, tujuan begitu. utama biasanya itu dilakukan oleh, mohon maaf ini ya, ini juragan-juragan dari negara agak ke sana gitu, luar ini ya, bukan asli penduduk Indonesia ya. Biasanya kalau penduduk Indonesia itu kalau yang agamanya kental paling hanya buka toko, tahlilan kayak gitu Iya, kan. kayak syukuran Ya juga syukuran gitu. kayak Mm-mm. gitu. Ya, kedua jika agamanya kental ya kejawennya kental hanya menggunakan sesaji
ya kan? Iya, iya di desa saya juga masih ada yang Iya, menggunakan iya jika sesaji seperti menggunakan itu. bunga ataupun kadang ada yang enggak bunga ya, kayak sobekan kertas yang dihancurkan gunting-gunting kecil-kecil halus banget itu juga ada. Sebenarnya itu sudah ditulis, Itu pak maksudnya ditulis apa di situ? ditulis pakai doa, tapi doanya itu bukan dari ya bahasa kayak yang di Indonesia, biasanya itu dari negara luar gitu. Yang Oh, dilebur jadi satu, ya digunting-gunting, nanti sebarin di tiap jalan. itu juga untuk menarik pelanggan juga gitu? Iya, memang banyak trik pesugihan ya. Jadi trik pesugihan itu nggak hanya di Indonesia saja ya, tetapi di luar Indonesia juga banyak, Mmm, banyak. Mungkin yang nggak pakai trik-trik pesugihan itu ataupun jurus-jurus pesugihan itu mungkin di negara Eropa saya belum pernah dengar. oh Soalnya iya, negara Eropa itu kayak kalau kamu nggak kerja, kamu nggak cerdas, nggak akan makan. Kayak gitu mmm, aja. Prinsip mereka di situ seperti itu. fair gitu ya Mister Iya. ya? Kalau di Jawa kan Banyak nggak perlu cara instan capek-capek gitu hanya ya? dengan bantuan iblis, Mhm, ya kan? Memang sih bantuan iblis itu ada. Bahkan diriwayatkan oleh Nabi ada juga yang manusia bekerja sama dengan iblis untuk mencari kekayaan. mhm. Tetapi tetap itu efeknya sangat bahaya juga ya berdampaknya ya Mister ya? Ya, semuanya itu yang berhubungan Nih dengan teman-teman, iblis itu mhm, berbahaya, Mbak Isma. Mbak Isma aja jika ya mempunyai tuyul ya, ya iya? efeknya itu nanti darah Mbak Isma kan dihisap ya. Main kurus dong Mister? Iya, sekarang aja Mbak Isma kurus. Jangan-jangan dugaan saya itu benar lagi. Ah, enggak Mister, serius saya nggak ada main-main seperti itu Mister. Oh, enggak ada Saya ya? nggak suka soalnya. Nih teman-teman nih, buat teman-teman juga nih jangan kayak gini nih. Nah ini Mister, saya ada lagi satu video, yang video ini itu, ini Mister, sangat misterius Mister. Apa itu? Soalnya ini ada pohon, pohonnya itu ditebang ya Mister ya, Mhm. dan pohon itu tiba-tiba mengeluarkan darah. Setiap ada tebangan gitu. Ini menurut Mister, di pohon itu ada hantunya atau ada apanya atau gimana gitu Mister. Nih Mister lihat aja di sini nih. Udah saya siapkan videonya Mister. Soalnya itu pasti mengeluarkan nih, tuh. Apa di situ ada hantu yang berdarah-darah atau ada hantu yang menangis terus keluar darahnya gitu menurut Mister gimana? Oh, jadi pohon ini. Iya Mister gimana? Kok Mister Ya, santai banget sih? ya ini sempat viral sih. Iya, Tapi emang karakter pohon ini memang seperti ini. Ini namanya pohon Corymbia opaka. Korim dia opaka. Ya, biasanya pohon itu sering berada di luar negeri, bahkan di Indonesia ada, tapi di Kalimantan. Di Ya, Kalimantan. itu memang keluar ya cairan seperti darah, tapi Mm-mm. itu bukan darah. Jadi itu sebenarnya apa Mister? Itu adalah getah ya, getah dari pohon itu ya. Karena hujannya musim hujan ya, jadi sangat tinggi, getahnya pun sangat banyak ya. Itu jadi ketika ditebang ya, itu air sama getahnya itu menyatu. Jadi memang karakter pohon ini itu memang merah gitu, getahnya itu merah. Hmm, Dan jadi, ketika ditebang atau lecet ya, itu memang getahnya itu ketika ditebang nanti akan keluar seperti darah ya. Dan di saat mungkin beberapa menit ya, itu nanti getah yang seperti darah itu akan mengental dan menutup, nanti akan membuat kulit baru lagi. oh Itu. jadi seperti itu Iya. Mister. Berarti ini hanya getah aja gitu. Iya, Memang itu itu bukan pohon. darah. Sekarang ya Mbak Isma ya, saya jelaskan ya. Mm-mm. Kalau darah dari mana coba? Iya Emang dia juga. punya jantung, Gak ada sih, Mister. ya kan? Tapi ini di pohon itu memang gak ada hantunya. Nggak Kalau ada. menurut Mister. Kalau hantu sih jelas asal pohonnya besar itu ada. Iya. Cuman kan yang merah berdarah itu bukan dari hantunya. Oh, bukan berasal dari hantunya. Iya, Bukan. bisa bisa cek aja di Google kalian. Ini pohon Corymbia opaka itu memang benar mengeluarkan getah yang mirip seperti darah. Pasti jelas seperti itu. Bukan karena ada hantunya atau gimana, memang getahnya itu seperti itu. Kebanyakan kan getah itu putih ya kan? Iya. Ya kayak getah karet itu putih, teman-teman. Tapi ini memang khusus pohon ini getahnya itu merah. Oh, nih teman-teman nih. Ternyata ini itu namanya pohon Corambia opaka yang ini sebenarnya bukan ada hantu yang menangis atau gimana teman-teman, tapi ini itu memang karakter dari pohon ini sendiri gitu teman-teman. Iya, kadang juga Iya. orang menyebut
pohon angker itu, pohon angker. Banyak orang yang takut gitu kan. Ini Iya. mengeluarkan darah pasti ada banyak setannya atau penghuninya di situ menangis ataupun juga terluka. Mm-mm. Gini ya teman-teman ya, iblis ataupun setan itu kan tidak memiliki darah. Kalaupun iblis memiliki darah, tentunya bisa dilihat dong oleh manusia dong dengan mata telanjang. Iya. Nah, ini kan bisa dilihat dan iblis itu nggak bisa dilihat. Dan otomatis yang memiliki darah itu tentunya memiliki jantung buat memompa, ya Iya, kan? Mister. Nah, pohon kan nggak memiliki jantung. Ini darah dari mana? Logikanya kan nggak mungkin. Hmm. Dan ini memang murni getah ya teman-teman. Jika didekat ke situ ya, dipegang aja. Yang merah-merah itu yang seperti darah itu dicium baunya bau getah. Bukan bau darah ya, Mister? Bukan, Nih teman-teman nih. bukan. Ya buat teman-teman yang di rumah ya yang kalian itu terlalu fobia dengan pohon yang getahnya merah ya. Iya. Ini nggak usah takut gitu. Itu memang getah bukan darah gitu. Mm-mm. Nggak ada apa-apa di pohon. Pohon mau ditebang silahkan. Jadi aman-aman aja ini Iya, pohonnya ya, yang Mister penting ya? sebelum menebang itu berdoa Mm-mm. agar yang menghuni pohon itu tidak marah gitu. Apalagi ya banyak sekali orang tua ya yang menebang pohon pisang itu kan asal tebang itu. Mm-mm. Kebanyakan kan mitosnya itu pohon pisang itu dihuni oleh pocong. Iya gitu, apalagi kalau pohon pisangnya itu kayak bergelombor gitu, Mister. Iya, itu memang ya hampir mayoritas itu memang benar dihuni oleh makhluk seperti itu. Mm-mm. Cuman kita itu bisa selamat asalkan ketika kita memotong batang pisang itu pertama dari buahnya dulu, jangan dari bawah dulu, buahnya dulu Ada ya. caranya gitu, Mister? Iya, terus baru ininya, baru batang tengah dan batang bawah. Nanti insya Allah aman, nggak ada yang celaka gitu. Hmm. Dan juga nggak diikutin gitu. Tentunya dengan dibarengi dengan doa. Gitu Mbak Isma. Ini tips juga nih buat teman-teman. Saya justru baru dengar kalau ini nebang pohon pisang aja ada triknya ya gitu, Mister. Iya, ini Mm-mm. ngomong-ngomong Mbak Isma, kok kita pindah posisi? Biasanya kan Mbak Isma yang di sini menjelaskan. Iya, Mister. Ini dari kru ya, Iya, tim kreatif. iya dari kru ini. Oh, pantas aja. Kenapa Mister mau di sini? Tukeran lagi ayo. Enggak ah, udah PW di sini. Aduh. Ya udah, Mister. Kita lanjut aja ya, Mister ya. Ya, Saya masih punya satu topik nih, Mister. apa itu Mbak Isma? Ini topiknya sangat menghebohkan ya, teman-teman ya. Tetapi saya nggak tahu itu lokasinya di mana. Nih, kita lihat aja, Mister. Ini tuh heboh banget di dunia maya, Mister. Oh, ini yang namanya Parakang. Loh, Mister tahu? Tahu, ini kan yang sosok ini tuh seringnya itu yang berada di kalau nggak salah di Pulau Sulawesi. Oh, di Sulawesi. Ya, ini heboh sekali di Sulawesi. Hmm, Sosok Parakang memang menghebohkan. ini, Tapi ini yang saya tahu sih entah ini asli atau bukan, soalnya Parakang juga manusia. hah? Iya. Parakang itu manusia? Ini bentar, Mister. Ini asal usulnya gimana? Soalnya saya baru denger nih. Ya, Parakang itu ya, teman-teman ya. Itu adalah sosok manusia yang menuntut ilmu ya, Hmm, tetapi salah arah ya. Jadi ke ilmu hitam. ke ilmu hitam. Iya. Jadi Parakang tersebut terjebak dalam ilmu hitam. Dan akhirnya merubahlah si orang tersebut menjadi makhluk yang mirip ke hewan gitu. Ah, iya juga sih, Ya, Mister. bisa Itu. dilihat kan ini mirip hewan kan? Iya. Ya, Tapi ini ada dampak atau efek yang berbahaya nggak sih, Mister, buat eh, warga sekitar gitu, misal? kalau efek sih tentunya ada. Mm-mm. Ada bisa memakan darah manusia juga. Darah manusia, Mister, Iya, digigit, dimakan? iya. Waduh, bahaya juga ya, Tapi Mister. jarang terjadi sih. Tapi ini dilihat dari ininya juga tertutup ini banget ya, Mister ya. Ya. Nah, ini yang saya lihat itu ini kan kayak di dalam rumah ya. Mm-mm. Ya, itu kan kordenya di dalam ya. Terus itu ada jendela mungkin di kawat. Nah, Iya kayak itu mungkin orangnya itu terjebak ya. Mungkin sedang semedi ataupun kayak bertapa ritual gitu gitu di ya. dalam rumah, akhirnya salah arah dalam menuntut ilmu dan akhirnya jadilah sosok Parakang tersebut. Gitu. Tapi Mister, ini dia bisa nggak sih kalau berubah lagi jadi manusia normal kayak kita kayak gini? Bisa, Bisa. bisa asalkan ada yang menuntun.
ada yang menuntun. Iya, tapi ketika yang menuntun itu salah arah ya juga Mm-mm. ya, akan terbawa oleh dia juga. Oh, berarti yang menuntun jika salah, dia akan berubah juga seperti parakang ini. Ya, betul. Aduh, Ini yang berbahaya gitu. Ini parakang ya, jika bertemu dengan kucing ataupun anjing ya, akan mengaum terus. Bahkan ketika di sini ada parakang, mm, jarak 100 meter, kucing sudah mengaum-ngaum. kucingnya gitu. Iya, Itu kenapa seperti itu, Mister ya Kucingnya? karena merasakan auranya itu sangat berbeda. Berbeda. Hawanya itu kayak kucing, anjing itu kan penciumannya tajam. Iya. Ya, jadi merasakan sesuatu yang aneh. Hmm. Jika di hutan ya, ini serigala yang akan sering sekali mengaum. Oh, serigalanya juga kayak ketakutan gitu atau gimana? Iya. Nah, cara mengatasi ngauman itu nanti dia itu akan menggigit serigalanya. Digigit serigalanya Iya. sama dia, Mister. Iya, tapi Oh. nggak mati sih. Yang jelas ketika dia menggigit, dia itu hanya akan mengambil jiwa dari makhluk hidup tersebut. Ya, jadi kayak misalkan orang ya, nanti orangnya itu akan linglung, kalau bahasa Indonesianya itu akan gila. Jadi stres ya, Mister Ya, ya. betul itu. Bahaya juga ini teman-teman nih. Iya, namanya ini adalah makhluk parakang ya yang di Sulawesi. Ya ini juga sempat terdengar dari desa saya. Soalnya saya itu lama sekali tinggal di Maluku ya. Jadi Mm-mm. berseberangan ya, dekat Sulawesi sama Iya, Maluku kan itu kan dekat kayak iya. Jawa dan Bali kan dekat. Ya jadi saya juga dengar kisah ini di sana juga sempat ramai ya apalagi di pedesaan ya. Kalau di kota sih nggak ada kabar yang kayak gini. Biasanya kabar kayak gini itu di pedesaan yang dekat hutan kayak gitu. Tapi ini menurut Mister, ini kalau ada warga yang seperti ini ada tipsnya nggak sih Mister untuk mengamankan gitu supaya nggak ada korban? Tunggu aja, tunggu sampai pagi. Tunggu sampai pagi. Iya, soalnya ini akan berubah hanya malam hari. Oh, berarti dia berubahnya malam hari. Iya, Pagi, siang gitu dia enggak, enggak orang biasa. Jadi orang orang biasa. biasa cuman kayak orang nggak jelas gitu, Maksudnya orang nggak jelas? orang gila. Wah, Jadi ketika memang sudah diketahui ya orangnya itu dari mana ya kayak gini kalau di dalam rumah itu harus dikunci ya dikunci kalau malam hari ya kalau siang hari biarin dikeluarin dijemur aja hmm, dijemur dimandikan biasa nggak apa-apa dan nanti juga dengan seiringnya berjalan waktu ya dengan perawatan ekstra akan pulih kembali. kalau nggak ada perawatan itu gimana Mister? Iya, nggak ada perawatan ya akan Akan seperti seperti itu itu terus. selamanya. Heeh. Wah, ini Hingga dia teman-teman. meninggal. Aduh, ngeri Yang juga penting ya. jangan sampai keluar. Kalau keluar rumah nanti di tiap jendela itu akan nongol kayak mencari orang kayak gitu. Serem juga Matanya pun ini. nggak bisa tenang kayak misalkan Mbak Isma melihat di jendela selalu kayak gini, kayak gitu. Terus nengok mencari sesuatu Iya, gitu ya mencari Mister. sesuatu, mencari celah gitu. Intinya mencari celah supaya bisa masuk rumah Hmm, dan mengambil jiwanya tersebut, jiwa orang yang digigit. Itu yang wah. berbahaya, teman-teman. Ini saya tambah ilmu baru ini tentang parakang kayak gini, Ya Mister. makanya Mbak Isma itu harus sering ke luar pulau. Ya, jangan Hmm. di Jawa terus ya. Sekali-kali ke Kalimantan, ya terus ke Sulawesi, Papua banyak sekali makhluk yang lebih aneh dari ini. Oh, banyak kayak gitu, Iya, Mister. saya pernah ke Papua, Wah, lebih ekstrim lagi. ini Mister bisa dong sekali-kali bagi-bagi cerita gitu tentang kayak gitu. Boleh, boleh. Mm-mm. Ini di Papua malah justru saya pernah ya ke sana di sebuah pohon ya, pohon ya. Itu makhluk bentuknya seperti daun. Seperti daun, ada gitu, Mister. Ada bentuknya seperti daun. Tapi itu jahat. Bersuara jahat sih nggak tahu ya soalnya tinggi juga posisinya tinggi saya nggak bisa naik ke atas dan dia itu bersuara Bersuaranya itu seperti manusia kayak kita gitu atau gimana? enggak seperti manusia Seperti hewan? kayak Mbak Isma pernah dengar suara T-Rex nggak? T-Rex? Iya ya kayak gitu kan Oh, hanya kayak gitu aja iya suaranya. Oh, terus menerus setiap ada orang yang lewat iya setiap atau ada orang yang lewat hmm, itu cara ngatasinya menurut orang suku pedalaman asli ya harus dipanah. dipanah ke arah itunya? Iya, Wah, nanti daunnya itu langsung gugur jatuh. Nggak ada bentuk apa-apa, cuman bentuk daun aja gugur. Kalau nggak aneh dipanah pakai banget ya. ketapel juga bisa.
Aneh banget ya, Mister. Ya memang makanya itu trik di desa ataupun di pulau masing-masing itu cara mengatasinya beda-beda. Oh iya, ini teman-teman nih. Iya. Trik baru dan ini wawasan baru juga ini teman-teman. Teman-teman juga supaya tahu apalagi kalau kalian itu tinggal di pedesaan ini bisa dipakai trik yang dari Mister X nih. Iya, betul itu. Mm-mm. Tapi ini ngomong-ngomong Mister, kita udah lama ya berbincang-bincang di sini ya? Iya, kayaknya udah setengah jam deh, Mbak Isma. Iya Mister, ini Mister mau break dulu? Boleh, boleh. Oke teman-teman, ini saya sama Mister pamit dulu. Mungkin besok lanjut lagi ya Mister ya Iya, untuk Mbak Isma. berbagi ceritanya. Mm. Saya Isma. Saya Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.